Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Astuti dengan NIM 9214222063. Saya dari jurusan akuntansi kelas C Universitas Negeri Gorontalo. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai laporan hasil penelitian pada UMKM dagang. UMKM dagang yang saya ambil untuk dijadikan penelitian yaitu toko sudut makmur. Jenis usahanya adalah usaha sembako. Nama pemiliknya Gita BU dan beralamat di Jalan Husain Bilondatu, nomor 33 Bulila, Kecamatan Telaga, Kota Gorontalo. Toko sudut makmur adalah jenis usaha dagang yang menjual sembako atau 9 bahan pokok, di mana sembako adalah bahan pokok yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat. Keuntungan dari usaha ini terletak pada permintaan yang stabil dan kontinu, karena sembako merupakan kebutuhan pokok yang diperlukan oleh semua orang dalam kehidupan sehari-hari. Berikut transaksi toko sudut makmur yang dimulai dari tanggal 1 April sampai tanggal 30 April 2023. Kemudian transaksi-transaksi ini akan dimasukkan ke dalam jurnal khusus. Yang pertama, jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas mencatat semua pembelian tunai toko sudut makmur. Kemudian lanjut jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas ini mencatat semua penjualan tunai toko sudut makmur. Kemudian jurnal pembelian mencatat semua pembelian kredit toko sudut makmur. Jurnal penjualan mencatat semua penjualan kredit toko sudut makmur. Lalu terakhir jurnal umum, yaitu mencatat retur penjualan dan retur pembelian. Kemudian setelah dimasukkan dalam jurnal khusus, akan dipindahkan ke dalam buku besar. Yang pertama yaitu kas. Kas mencatat semua pengeluaran dan penerimaan kas toko sudut makmur. Lalu piutang dagang, kemudian persediaan barang dagangan, perlengkapan toko, peralatan toko, lalu pembelian yang mencatat semua pembelian, baik pembelian kredit maupun pembelian tunai. Lalu ada potongan pembelian, retur pembelian, biaya listrik, biaya gaji, utang dagang, penjualan, baik penjualan tunai maupun kredit, lalu retur penjualan, dan yang terakhir modal. Setelah dimasukkan ke dalam buku besar, kemudian berpindah pada neraca saldo. Nah, neraca saldo UMKM toko sudut makmur dapat dilihat pada gambar berikut. Kemudian lanjut pada jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian yaitu menyesuaikan akun-akun yang perlu disesuaikan. Nah, pada UMKM toko sudut makmur, jurnal penyesuaiannya yaitu menyesuaikan akumulasi penyusutan peralatan toko, persediaan barang dagangan, dan perlengkapan toko. Setelah itu, lanjut pada neraca rajur. Di sini semua transaksi baik yang sudah dimasukkan dalam jurnal khusus, buku besar, jurnal penyesuaian, semua akan dipindahkan pada neraca lajur. Selanjutnya, laporan laba rugi. Pada laporan laba rugi toko sudut makmur dapat dilihat laba toko sudut makmur yaitu sebesar Rp51.571.380. Lanjut, laporan perubahan modal pada toko sudut makmur. Modal awal toko sudut makmur yaitu Rp81.691.620. 85.091.620 rupiah. Kemudian dikurangkan dengan laba bersih yang ada pada laporan laba rugi sebesar Rp50.368.880 menjadi
menghasilkan modal akhir sebesar Rp34.772.740. Nah, kemudian lanjut pada laporan perubahan modal UMKM Toko Sudut Makmur, yaitu laporan neraca. Nah, di sini dapat dilihat total aktiva tetap dan total kewajiban dan modal Toko Sudut Makmur. Jumlah aktiva tetap Toko Sudut Makmur yaitu Rp188.966.880 dan jumlah kewajiban dan modal Toko Sudut Makmur yaitu Rp188.966.880. Kemudian lanjut pada jurnal penutup Toko Sudut Makmur. Di sini pada jurnal penutup akan menutup akun-akun, yaitu akun penjualan, akun return penjualan, akun pembelian, beban gaji, listrik, beban penyusutan, beban perlengkapan, return pembelian, dan modal. Kemudian lanjut pada jurnal pembalik. Jurnal pembalik ini membalik akun pada jurnal penyesuaian. Lanjut yaitu harga pokok penjualan. Nah, harga pokok penjualan Toko Sudut Makmur yaitu menghasilkan laba bersih setelah pajak Rp50.368.880. Nah, untuk harga pokok penjualan Toko Sudut Makmur dapat dilihat yaitu dari total persediaan sebesar Rp99.592.620 dikurangi persediaan akhir Rp63 juta, maka menghasilkan harga pokok penjualan yaitu Rp28.592.620. Inilah dokumentasi pada saat saya melakukan penelitian pada Toko Sudut Makmur. Baik, itulah penjelasan saya mengenai laporan hasil penelitian pada UMKM dagang. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.